sekarang tumbuh dukungan publik terhadap Iran. Iran mewakili kegelisahan dari warga negara di dunia ini. Muncul pahlawan baru yang namanya adalah Iran di bawah Ayatullah Ali Khomeini. Siapapun negara, termasuk Indonesia, kalau diserang negaranya, pasti dia membalas. Baik itu dari semua kita generasi ketiga sebuah kenegarian Mutua Official bersama pemerhati konflik Timur Tengah Revi Masta Dasta. Dia tercatat sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumbar 2006-2008. Bahkan dia sampai berkiprah ke PBHMI. Mari kita ikuti pemikiran dari pemerhati konflik Iran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Apujal Mutua telah mengundang saya di Mutua Official. Kemudian selamat siang kepada pemirsa Mutua Official yang berbahagia. Saya senang sekali bisa diundang dalam kegiatan ini. Ini menurut saya adalah tema yang menarik yang menjadi pembahasan dari hampir semua warga negara, terutama Indonesia. Ya, nah itu kita lihat dari pembicaraan netizen di sosial media, baik di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, hampir semuanya kita dalam berbagai profesi membicarakan tentang konflik antara Israel dan Iran. Kita ketahui bersama bahwa konflik antara Israel dengan Iran ini bukan konflik yang tiba-tiba ataupun perang yang bukan tiba-tiba terjadi, tapi sudah melewati berbagai proses sehingga terjadi perperangan yang menurut saya ini adalah yang sangat dahsyat menurut saya. Jadi kita kalau berbicara konflik antara Israel dan Iran, kalau kita lihat belakang, ini kenapa menarik kita mengikuti, karena kita ketahui bahwa bangsa Israel ataupun negara Israel ini kan adalah yang saya ketahui dan kita semua sudah tahu adalah bangsa penjajah, ya. Kemudian bangsa yang sering mengintimidasi khususnya masyarakat di Palestina, lebih khusus lagi warga Gaza yang kita ketahui hari ini sudah puluhan orang yang meninggal dunia dan bahkan sudah ratusan orang yang diculik dan tidak tahu keberadaannya sampai hari ini. Kita ketahui bahwa Israel ini kan berdiri tahun 1948 setelah mereka mengembara, apalagi pada zaman ataupun perang dunia kedua. Lebih dari 7 juta bangsa Yahudi ini kan dibunuh ataupun tewas oleh Jerman, oleh Hitler. Nah, kemudian atas dukungan Amerika Serikat dan Inggris, kemudian jadilah Israel sebuah negara di tempat sekarang wilayah Palestina. Nah, setelah diberikan tanah ataupun lokasi untuk mereka bermukim kemudian mendirikan negara, ternyata mereka ataupun bangsa Israel ini lebih cenderung mengintimidasi, mencaplok daerah-daerah yang diduduki oleh rakyat Palestina. Jadi sampai hari ini bangsa Palestina adalah bangsa yang tertindas, ya. Nah, itu semua dunia tahu, semua mata dunia tahu. Tapi apa yang terjadi, seolah-olah konflik ataupun penindasan yang dilakukan Israel ini, terutama negara-negara besar yang orang-orang yang mengerti hukum, ini cenderung tutup mata. Nah, kita perhatikan sekarang. Nah,
Eh, ketika terjadi perang Arab 6 hari antara Israel melawan negara-negara Arab, Arab Saudi, Mesir, Suriah hari itu, dan itu dimenangkan oleh Israel. Jadi memang Israel memiliki kecanggihan dalam teknologi, baik senjata, kemudian juga bangsa Yahudi adalah bangsa yang menurut saya bangsa jenius ya, karena dia pintar, banyak menjadi penemu teknologi dan segala macam. Nah, hari itu setelah terjadinya perang 6 hari itu, nah ternyata bangsa Arab sendiri tidak mampu menundukkan bangsa Israel ini. Nah, setelah itu malah wilayah Israel makin lama makin luas, makin meningkat, nah, mengambil beberapa wilayah di negara-negara Arab lainnya. Nah, setelah itu kebanyakan negara Arab di Timur Tengah lebih banyak bersekutu ataupun menjadi teman dari bangsa Israel. Apalagi Israel ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia didukung oleh kekuatan besar. Siapa pendukungnya? Ya, terutama kita kata bersama adalah negara Amerika Serikat, negara superpower, ya kan? Kemudian negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman dan lain-lain. Jadi katakanlah ini Israel ini kita lihat atau kita perhatikan di beberapa pengamat mengatakan di Israel ini adalah proksinya Amerika di Timur Tengah. Jadi Amerika tidak bisa langsung dia menindas atau menghukum negara-negara Arab, negara Timur Tengah, tidak bisa terikut campur, tapi dia menggunakan negara Israel. Nah, begitu negara Israel itu atau bangsa Israel dan pemimpin Israel, ya, bangsa yang tidak tega, orang yang suka menindas, merampok wilayah lain, ya tentu muncul perlawanan-perlawanan. Perlawanan-perlawanan ini tidak dari sebuah negara, tapi sebuah kelompok-kelompok yang tidak senang. Ya. Di Palestina muncullah namanya kelompok Hamas. Kemudian juga ada di Yaman, ada kelompok Houthi. Setelah itu di Lebanon ada kelompok Hizbullah. Mereka dengan melihat kondisi itu berani berjuang mengangkat senjata, langsung memerangi Israel. Kalau sebagian orang lebih kepada cenderung diplomasi, walaupun sebetulnya diplomasi itu tidak menguntungkan negara Palestina, tapi lebih menguntungkan negara Israel. Nah, kelompok-kelompok perlawan ini yang menurut mereka, ya menurut Amerika, CS, Israel dan lain, ini dimotori oleh Iran. Ya, katakanlah ya Houthi, Hamas, kemudian juga Hizbullah adalah proksinya Iran di Timur Tengah. Dia akan mengganggu kepentingan dari Israel, akan mengganggu kepentingan Amerika. Nah, sebetulnya kalau kita sebagai negara berdaulat, ya kan, tidak mungkin orang lain mau mengatur kita. Pasti kita ingin membela bangsa kita, berjuang mengangkat senjata untuk mempertahankan negaranya, harga dirinya. Ya, makanya muncullah kelompok-kelompok perlawan yang di Palestina. Karena sekarang ini sudah banyak tanah-tanah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Sudah banyak tanah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel. Jadi kita ingin dapat pemikiran kenapa Israel selalu menyerang Palestina. Dia serang terus bergelombang, udah masanya panjang. Nah, kenapa? Apa yang diharapkan terhadap Palestina itu? Ya, yang pasti diharapkan adalah tanah. Karena Israel sendiri ingin memperluas wilayahnya. Makanya sekarang ini banyak tanah-tanah Palestina yang dijadikan pemukiman warga Israel. Adalah pemukiman, sebetulnya pemukiman ilegal. Karena tanah itu dirampas, kemudian dijadikan rumah atau kawasan bagi penduduk Israel. Artinya, Ya. dia ingin menguasai Palestina. Ya, Terus, ya, dia ingin merebut
wilayah Palestina, dan itu tentunya tidak disukai oleh bangsa Palestina. Nah, selama ini pemerintah Palestina di bawah pemerintahan Mahmud Abbas ataupun organisasi PLO ini kan selama ini sering katakanlah cenderung melakukan pendekatan diplomasi ya, terhadap Israel, dan ini terjadi karena adanya tekanan-tekanan dari luar, ya, terus Amerika. Nah, ada misalnya kelompok perlawanan itu katakanlah seperti Hamas, sebetulnya masih banyak kelompok-kelompok perlawanan yang kecil, tapi Hamas lebih menonjol. Nah, dia berani angkat senjata untuk membela tanah airnya, walaupun sebetulnya Gaza yang ketika terjadi pemilihan umum itu kan Hamas ternyata mendapatkan tempat di hati masyarakat, menang pemilu. Jadi Gaza itu dikuasai oleh Hamas dan masyarakatnya cenderung suka dengan perjuangan yang dilakukan Hamas, walaupun resiko yang diambil oleh Hamas dan beserta warga Palestina itu risikonya sangat besar sekali, karena dia kehilangan banyak martir-martir ataupun para pejuang yang setiap saat dibom, kemudian diculik, diintimidasi, ditangkap, disiksa dan segala macamnya. Jadi Palestina kukuh dia dengan semangat perjuangan. Barangkali saya melihatnya itu sepanjang dia mempertahankan wilayahnya, tapi yang lebih penting menurut saya mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya, betul. Nah, Masjidil Aqsa adalah salah satu tempat suci ya, umat Islam. Ini wajib dipertahankan. Sebetulnya tidak hanya menurut saya, tidak hanya orang Palestina saja. Sebenarnya kita seluruh dunia umat Islam termasuk Indonesia harus peduli, ya. Walaupun sekarang ini kepedulian kita hanya ditunjukkan dengan rasa empati, membantu perjuangan masyarakat Palestina dengan bentuk donasi kah, dengan mendirikan rumah sakit kah, dengan yang lain-lain segala macam. Kita akui itu bagus ya, tapi itu tidak cukup ya. Untuk melawan kezaliman dilakukan Israel butuh orang yang betul atau negara atau kelompok yang betul kuat mengingatkan. Tapi yang terpenting adalah mempertahankan keberadaan Masjid Al-Aqsa, tempat suci, tempat ibadah suci umat Islam. Malah dulu kiblat pertama umat Islam adalah di Masjid Al-Aqsa sebelum di Masjidil Haram. Nah, ini adalah semangat dari bangsa Palestina. Nah, jadi mereka tidak hanya memperjuangkan tanah, tapi juga hak mereka, dan itu bukan hanya mereka saja, tapi adalah hak kita sebagai umat Islam di dunia ini. Dan ini adalah bagi mereka adalah jihad, perjuangan. Pembahasan ini sangat menarik dari Bung Revi Martadasta, tokoh mahasiswa di zamannya. Hari ini dia banyak menulis di berbagai mass media, bahkan dikenal kita Revi sebagai pemerhati politik di Timur Tengah. Nah, kita ingin tahu sekarang kenapa sekarang puncaknya beralih dari Israel ke Iran atau Iran ke Israel. Nah, ini sangat menyejukkan bagi pendukung Palestina ini. Ya, jadi gini. Kalau kita perhatikan konflik antara Iran dan Israel ini, kita ketahui dimulai kan dari serangan Israel secara mendadak ke Iran. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena sebetulnya tujuan dari Israel adalah bagaimana Iran sebagai sebuah negara tidak boleh memiliki senjata nuklir ataupun bom nuklir. Nah, sebetulnya kalau kita baca bahwa berapa kali Amerika CS itu berupaya untuk melakukan negosiasi dengan Iran supaya Iran menghentikan pengayaan uraniumnya yang nantinya bisa menjadi senjata atau membuat senjata nuklir. Kalau Iran bisa membuat senjata nuklir,
tentu ini akan menjadi ancaman bagi Israel. Nah, ada dugaan bahwa beroperasinya Israel untuk menyerang Iran ini itu tidak serta-merta dilakukan oleh Israel. Bisa jadi ini adalah dia sudah main mata dengan Amerika. Kalau Amerika langsung menyerang Iran, apa kata dunia? Pasti orang banyak protes, ya kan? Banyak orang tidak setuju. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, Israel adalah salah satu proksi dari Amerika Serikat di Timur Tengah. Dia berusaha untuk menekan Iran untuk membatalkan agar Iran tidak memproduksi senjata nuklir. Nah, ketika negosiasi ini tidak berjalan dengan baik antara Amerika dengan Iran, maka tiba-tiba Israel menyerang Iran. Tujuannya apa? Pertama, tujuannya tentu bagaimana Iran berhenti memproduksi senjata nuklir. Yang sebetulnya sampai hari ini belum terbukti apakah betul-betul Iran ini memproduksi senjata nuklir. Sudah beberapa kali petinggi Iran mengatakan bahwa apa yang dilakukannya hanya demi untuk kemanusiaan, untuk teknologi dan segala macam, bukan berniat untuk membangun ataupun menciptakan bom nuklir. Yang seperti yang ditakutkan atau dicemaskan oleh negara-negara Amerika terutama. Nah, kemudian bagaimana Iran menurut Israel berhenti memberikan bantuan, memberikan dukungan, memberikan sokongan senjata ataupun peralatan-peralatan lainnya, ahli militer lainnya kepada kelompok-kelompok yang selama ini cenderung bermusuhan dengan Israel. Sebutlah misalnya Houthi di Yaman, kemudian Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina. Yang selama ini menurut Israel ini dibackingi oleh Iran. Tuh, jadi sebetulnya tujuan dari Israel menyerang Iran sebetulnya yang pertama tadi bagaimana Iran tidak memiliki senjata nuklir, kemudian yang kedua bagaimana Iran berhenti membantu proksi-proksinya yang berada di Timur Tengah. Kemudian selanjutnya adalah intinya lah kalau kita lihat bagaimana dia bisa mengganti rezim ini. Rezim Ali Khomeini, ya, Ayatullah Ali Khomeini, salah satu tokoh yang menjadi pemicu lahirnya revolusi Islam di Iran. Nah, jadi Amerika pengen negara Islam, negara Iran kembali bersahabat dengan Barat di bawah dulu kepemimpinan Reza Pahlavi. Reza Shah Iran dulu lebih moderat menurut mereka, lebih bersahabat. Kalau sekarang kan tidak. Nah, intinya mereka ingin menggulingkan, Iran ingin menggulingkan dominasi atau kekuasaan dari Ayatullah Ali Khomeini. Itu tujuan sebetulnya dari serangan serangan Israel ke Iran. Tapi ketika serang Israel ke Iran terjadi, nah disitulah sebetulnya mata kita, ya, mata orang di seluruh dunia terbelalak. Ternyata kemampuan Iran untuk memberikan perlawanan terhadap Israel sungguh luar biasa, ya. Padahal Iran adalah negara yang selama ini dikucilkan oleh dunia, ya, diberikan sanksi, apakah sanksi ekonomi, sanksi militer, bahkan sanksi sosial, ya kan, membuat negara Islam ini terpuruk. Ternyata tidak. Iran mampu bangkit, dia mampu membuat rudal, membuat drone, membuat senjata yang lebih canggih, dan itu mampu menembus negara Israel. Tetapi Poranda dia. Ya, negara Israel poranda, tidak mampu sistem pertahanan Israel kayak Iron Dome kata orang, tidak mampu menangkis lesatan senjata dari Iran. Nah, jarak antara Iran dengan Israel ini 1.700 km. Salah. Ya, dia mampu, ya, hitungan menit senjata Iran bisa ke Israel. Dan itu membuat Israel pura-poranda, masyarakatnya menangis, mengungsi, bahkan ada yang
tewas meninggal dunia. Nah ini seperti Iran, negara Israel ini seperti Gaza dibuat oleh Iran, ya kan? Jadi dengan situasi itu pengaruh global gimana? Ya, pengaruh global tentu masing-masing orang. Yang pasti Iran adalah negara berdaulat. Nah, ketika diserang oleh Israel, ini kan sebetulnya mengangkangi hukum internasional. Itu kan secara hukum internasional tidak boleh negara berdaulat diserang. Ya, jadi banyak negara memprotes. Ya, Serangan Israel ke Iran. ya serang Israel ke Iran itu tidak boleh, karena dia menyerang negara yang berdaulat. Sekarang Nah, Iran menyerang Israel, ya. kondisi global dukungan bagaimana? Ya, Iran menyerang Israel ini adalah dalam rangka dia mempertahankan diri, ya, karena negara diserang, dia wajib mempertahankan dirinya. Nah, ketika dia mempertahankan diri, tentu negara-negara lain banyak berempati ke Iran. Siapapun negara, termasuk Indonesia, kalau diserang negaranya, pasti dia membalas, itu otomatis, ya. Tapi yang terpenting adalah ketika Iran membalas ke Israel, ya. Kekuatan Iran ini luar biasa. Semangat Iran, kekuatan Iran ini mendapat empati dukungan dari berbagai negara. Luas ya. Nah, terutama kita bangsa Indonesia, netizen misalnya, itu sangat mendukung ya. Iran sudah benar membela dirinya karena dari serangan dari Israel. Nah, dukungan terhadap negara Iran ini luar biasa, terutama dari negara Islam, dan tidak hanya dari negara Islam, tapi juga negara-negara lain, negara Eropa, negara Afrika. Ini tidak hanya, ini bukan sebetulnya lagi soal peperangan agama atau peperangan mazhab, tapi inilah bentuk penindasan bagaimana Iran mampu bertahan dan menangkis, bahkan membalas serangan ke Israel dengan keadaan yang luar biasa, penderitaan ataupun kerugian yang diderita oleh Israel. Bagi sebagian orang yang selama ini melihat Israel adalah sebagai negara yang congkak, sombong, angkuh, mempunyai ambisi dalam menghancurkan ataupun melakukan genosida terhadap negara lain, ini membuat para pendukung Palestina menjadi gembira. Katakanlah ada orang yang berani melawan Israel, yaitu negaranya adalah Iran. Ya. Nah, itu poinnya di situ sebetulnya. Nah, kita bangga. Saya pribadi bangga dengan kemudian saya lihat juga di media sosial banyak orang mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap negara Israel karena dia berani melawan kesewenang-wenangan penindasan yang dilakukan oleh selama ini oleh negara yang bernama Israel, karena dia telah melabrak hukum internasional, kemudian juga sudah menindas, merampas dan semacamnya, dan ini dibiarkan saja oleh PBB, ya, tidak bertindak seolah-olah dunia ini tidak PBB yang mengatur lagi. Ya. Serangan Iran ke Israel dengan begitu dahsyat, katakan itu dia balas dendam. Tapi bagi negara-negara pendukung lainnya tidak melihat balas dendam, tapi itu sebuah kewajiban dalam perjuangan jihadnya. Ya, benar. Karena selama ini Israel melakukan penindasan terhadap suatu negara, itu tidak berani ada yang melawan gitu. Ya, tidak ada. Karena lebih cenderung berdiplomasi. Tidak segarang Iran yang sekarang ini. Ya, jadi dia berani melawan Israel dengan kecanggihan senjata yang dia miliki. Ya. Nah, ini yang terjadi hari ini di dunia ini. Israel katakanlah dia seenak hatinya, mau dia menjajah, mau dia mau ngapain di dunia ini, tidak ada yang melarang. Sekarang tumbuh dukungan publik terhadap Iran. Iran mewakili kegelisahan dari warga negara di dunia ini. Muncul pahlawan baru yang namanya adalah Iran di bawah Ayatollah Ali Khomeini. Berani dia melawan Israel, berani dia mempertahankan negaranya, berani dia mempertahankan haknya sebagai negara yang berdaulat, dan mudah-mudahan ke depan
ada semangat dari negara-negara lain untuk bisa juga bangkit mempertahankan diri dan melawan Iran ini, melawan Israel ini. Nah, katakanlah negara-negara yang tertindas seperti Palestina, ya, semangat negara Iran ini akan menyebar ke seluruh negara-negara lain. Nah, kita khawatir nanti kalau misalnya Iran kalah kemarin dalam pertarungan ataupun perperangan yang berlangsung 12 hari itu, maka otomatis Israel akan merajalela. Bung Revi, Ya. sekarang kan sudah genjatan senjata. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Ya, kalau sekarang ini sudah terjadi gencatan senjata yang sebetulnya kalau kita perhatikan ini inisiasi sebetulnya bukan dari Iran sendiri, tapi dari Amerika sendiri. Dan kalau kita baca, kalau kita perhatikan, malah sebetulnya Israel yang sebetulnya merengek ke Amerika bahwa ini harus terjadi gencatan senjata. Kenapa? Karena memang Israel sudah sangat kedodoran atas perlawanan dari Iran, ya. Nah, atas mediator yang saya baca, Qatar, ya. Nah, Iran menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika dan Israel ini kepada Iran. Iran mau menerima tanpa syarat. Jadi gencatan senjata ini adalah gencatan senjata tanpa syarat dan diterima oleh Iran. Nah, jadi terjadilah gencatan senjata selama perperangan 12 hari. Dan itu gencatan senjata ini kan sebetulnya masih rapuh karena masih bisa jadi tidak tentu kemungkinan nanti suatu saat perperangan antara kedua negara ini akan terjadi lagi. Itu tidak tertutup kemungkinan. Nah, karena gencatan senjata ini kan hanya di bawah tangan, maksudnya tidak ada lembaga, katakanlah misalnya PBB menginisiasi atau memfasilitasi. Kira-kira menurut Bung Revi, pengamat Bung Revi, untuk ke depan itu gimana situasinya? Situasinya Iran saya yakin dia akan memperkuat kemampuan dia, ya. Artinya tujuan utama dari Amerika untuk membom fasilitas nuklir Iran itu kan masih sumir juga, itu kan belum berhasil. Berarti Iran memperkuat, ya. Kemudian terjadinya mudahnya beberapa jenderal Iran yang meninggal itu ternyata ada sabotase, ada agen Mossad yang bekerja. Artinya di sana di Iran sendiri ada pengkhianat. Dan hari ini Iran kan sudah menangkap ratusan orang, ditangkap dan sebagian ataupun beberapa orang sudah digantung. Artinya perlawanan Iran itu tidak hanya perlawanan tidak hanya dari Israel tapi juga dari dalam. Dan ini yang akan dibereskan oleh Israel, oleh Iran sebetulnya, memperkuat fondasi dia, mempersiapkan kembali produksi senjata, rudalkah, yang lain-lain itu pasti. Nah, kemudian di Israel tentu yang akan terjadi, saya pikir dia akan membenahi infrastrukturnya yang hancur, yang porak-poranda, sekian triliun dia mengalami kerugian. Nah, sebetulnya hampir sama lah dengan posisi Iran. Tapi kan ini di Tel Aviv, di Israel kan belum pernah terjadi hal demikian. Negaranya hancur, ekonominya hancur, infrastruktur hancur, semuanya hancur. Nah, ini dia mempunyai waktu yang lama. Nah, Trump sendiri mengatakan bahwa ketika Israel dan Iran sudah berdamai, dia akan juga mendamaikan Israel dengan Hamas, dengan Gaza. Ini akan terjadi menurut saya ke depan. Jadi ujungnya adalah nanti kedamaian yang terjadi di Palestina, ujung-ujungnya adalah bagaimana nanti negara Palestina bisa berdiri, bisa merdeka dan mendapatkan pengakuan dari dunia, khusus PBB hari ini. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana eksistensi dari Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina ini tidak diganggu atau tidak diganggu lagi oleh Israel, orang beribadah. Nah, ini adalah, menurut saya adalah sebuah solusi dari perperangan panjang antara Israel dan Palestina. Nah, mungkin juga Israel dengan dunia Islam. Kenapa? Karena diganggunya Masjid Al-Aqsa adalah
sebuah kesakitan bagi negara Palestina juga dunia Islam pada umumnya. Nah, jadi saya berharap ke depan tatanan dunia yang hari ini adalah dunia yang penuh kedamaian. Ya, tidak ada lagi pertumpahan darah yang dilakukan oleh satu negara ke negara lain, antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Nah, yang terjadi di Palestina pada hari ini adalah terjadinya pertumpahan darah karena selain menjajah, tapi juga dia ingin menguasai. Katakanlah Israel menguasai Masjid Al-Aqsa yang menjadi tempat suci umat Islam. Kalau itu sudah tidak terjadi lagi, ya, masyarakat di Palestina sudah bebas beribadah, tidak diganggu lagi, tidak dihadapkan lagi dengan senjata. Saya pikir kedamaian di dunia di antara Israel dengan Palestina, bahkan dunia Islam pun akan tercapai.